tahun kemarin, sehingga nanti jamaah haji kita yang tahun 2025 ini nanti bisa mengambil pelajaran dari apa yang di-sharekan, yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang kebetulan di sini sudah pernah bertugas haji. Yang pertama dari Humayanan dulu ya. Humayanan ini dulu tempatnya di Misfalah. Ibu Bapak, dari 9 kloter DIY, 8 kloter diantaranya nanti ditempatkan di Misfalah yang agak sedikit dekat dengan Masjidil Haram. Dekat ya Mbak ya, ketimbang Raudha ya, di Misfalah. Antara Misfalah dengan Raudha ke Masjidil Haram lebih dekat Misfalah. Kemudian nanti apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu kami mohon dapat mengikuti dengan lengkap sampai akhir. Ini cerita-cerita pelajaran pengalaman yang tahun-tahun mau fotokopian saat ini tahun itu terima kasih. Jadi 9 kloter dari DIY, 8 kloter itu akan ditempatkan di Misfalah yang agak dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian yang 1 kloter itu nanti tempatnya ada di sisa. Kloter 71. Jadi kloter 65, 66, 67 di sisa. Yang 71 di sisa. Yang kloter 65, 66, 67, 68, 69, 70 insya Allah di Misfalah. Tapi ingat jangan mundur ya, nanti kalau ada perubahan kita, pokoknya jangan mundur. Kemarin kita sudah infokan bahwa jamaah DIY besok tempatnya di dekat Jamarot Susah, sehingga semuanya Arafah Ule, Tanazut, Murur ya gitu kan. Tapi ternyata ada kebijakan baru, ada program di mana DIY tidak termasuk masuk di sisa, tapi 8 kloter berada di Misfalah dan 1 kloter berada di sisa. Untuk itu kami minta Bu Mayana, pembimbing ibadah kloter 65, nanti dapat menyampaikan pengalamannya karena dulu bertugas tempatnya juga di Misfalah. Monggo Bu Mayana. Jamaah haji Sleman sehat ya? Insya Allah sehat. Apunten ini ada gangguan teknis yang tidak kunjung usai. Kalau kunjung usai acara bisa selesai. Ya Bapak Ibu jamaah haji, saya disuruh bercerita itu siap mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Insya Allah siap ya. Ya tadi perkenalannya belum selesai mungkin. Jadi ditambah. Saya ingin bercerita dari pengalaman saya berhaji pertama. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan haji pertama tahun 2003. Waktu itu saya bersama dengan Kabupaten Sleman. Jadi sekarang itu kalau insya Allah besok saya membersamai Sleman, saya diberikan kesempatan napak tilas pakai kasur. Nih. Napak tilas kados 23 tahun yang lalu di saat saya masih ting-ting. Kalau sekarang pun boten ting-ting, nggih. Pun nonton sing goleki, nek kan gampang jenengan ya boten goleki. Ndak kon bali mengke nek goleki gitu. Petugas kok digoleki bojone, petugas kok digoleki anake iki ra model. Nek digoleki jenengan ten pundi-pundi kan ngeterke niku nembe model kudu niku malah. Kula kan ngeterke pundi ayo. Kan ngeterke ten masjid ayo. Kan ngeterke blonjo tak tekake sakniki. Nggih ayo nggih. Zaman tahun 2003. Niku kajine penak apa penak? Penak. Wae kajine itu setiap tahun nontonnya penak kalih penak banget. Nggih. Zaman 2003 niku Pak Kaji kalih Bu Kaji niku ontene ping mandiri kalih mandiri. Mbok nderek KBIHU niku tetep nggih mandiri. Nek ora masak ora mangan.
belum yo ora dadi panganan. Gitu. Saking Indonesia, saking Jogja, saking Sleman, nggawa beras dibungkus teng drigen. Drigen emangnya bali nggo ngangsu zam-zam. Oh, niku jaman semonten. Onten sing nggawa rice cooker saking Jojo, saking Sleman. Tekan kono dicolokke jeblok. Lucu boten, nggih boten lucu niku fakta niku. Soale napa? Nah, mereka niku nyuwun sewu negara subuhe dados voltasene listrik gede. Gone dhewe voltasene tesih cilik dicolokke jeblok. Oh, salahku tuku kok nang Indonesia tuku ki ya nek kono. Sakniki akan boten ngoten niku. Boten nonton. Njenengan niku sakniki niku namine haji sama tok. Ngapa artinya tak matok niku? Tani mangan terus. Alhamdulillah. Ya aja ngono mosok ngarep tani mangan terus turu meneh. Oh, tani dahar ke masjid. Nggih nek pas sehat. Sing boten sehat ampun susah ampun sedih. Ten hotel sholat nggih wonten musolane. Mangke didirikan jamaah-jamaah ten musola hotel. Boten kudu setiap 5 waktu ten masjid. Nah, zaman tahun 2003 niku Bapak Ibu, kula nek ngaji ten zam-zam enak banget boten? Oh, enak banget. Iso adus, iso kungkum. Lho enak zaman 2003 niku. Soale sumure tesih ketok. Kerane niku, keran asline zam-zam niku tesih ngocor. Niku nek ten mriki wonten KBIH pembimbingipun KBIH Rawuh Pak Yai Gus Pat niku. Niku sareng kula niku jaman 2003 niku. Padha-padha niku tesih ting-ting rene. Saniki pun do tong-tong. Nggih, riyen saged adus ten zam-zam. Mbok dibuka kerudunge kebiur-kebiur niku mboten isin wong soalé kakung piyambak putri piyambak. Nek saiki pripun? Njenengan ajengan sudah askar. Dan Sampun nggih. memperkuat kesadaran Meng suara tok ora ana gambare lah, gambare itu gambar kula. kita terhadap ketentuan-ketentuan syariat Oh, Islam sampun nggih. dan bagaimana juga kita ingin mendorong jamaah haji di tanah air memiliki pemahaman Sadar bunyi hasil lagi itu
Bapak Ibu yang terhormat dan kemudian kita saksikan bersama sambutan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia. Dari Samarinda mondok di Al-Azhar dan dari Al-Azhar lanjut ke Uzbekistan kepada Bapak Dr. Kahil Azhar dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawarrah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama-sama Amirul Hajj Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Tepuk tangan Pak. Yang saya hormati Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang bertanggung jawab penuh terhadap persiapan haji pada saat ini. Tepuk tangan juga buat beliau. Tentu yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pejabat eselon 1, eselon 2 dari Kementerian Agama maupun mitra Kementerian Agama. Tadi disebutkan ada dari Bank Syariah Indonesia dan para mitra lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu yang paling berbahagia seluruh jamaah haji yang hadir di asrama haji Jakarta maupun jamaah haji yang hadir di seluruh Indonesia melalui daring yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji dari seluruh Indonesia akan menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Amirul Hajj Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan siang hari ini saya mewakili Badan Penyelenggara Haji mengucapkan terima kasih dengan sangat terhadap semua upaya dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Kegiatan manasik haji kali ini menjadi salah satu simbolisasi penting bagi penyelenggaraan haji ke depan. Mengapa penting? Karena manasik haji ini, Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, bukan hanya memberikan kesiapan dan persiapan kepada calon jamaah haji secara syariat, namun juga memberikan kesiapan dan mempersiapkan kesiapan secara teknis. Secara syariat tentu ada bimbingan manasik
terkait dengan cuti haji. Secara teknis juga ada manasik yang membimbing Bapak Ibu sekalian supaya siap dan bisa menjalankan seluruh prosedural ibadah haji, baik nanti dimulai di tanah air sampai dengan seluruhnya dilaksanakan di Saudi Arabia. Bapak Ibu sekalian, kami dari Badan Penyelenggara Haji sadar betul jamaah haji Indonesia itu isinya beragam. Bahkan banyak jamaah haji kita setelah kami berkeliling yang mungkin ini adalah kali pertamanya naik pesawat. Bahkan mungkin ini adalah kali pertamanya keluar daerah, bahkan keluar negeri. Apalagi kalau di sini sebagian besar dari Jakarta yang hadir di asrama haji Jakarta. Mungkin sebagian besar sudah pernah melaksanakan umroh, atau sudah pernah naik pesawat, atau sudah pernah keluar negeri atau keluar daerah. Tapi coba kita cek Pak Menteri, Bapak Ibu nih jamaah, kira-kira coba yang belum pernah naik pesawat angkat tangan. Ayo jangan malu-malu Pak. Yang belum pernah naik pesawat angkat tangan Pak. Oh, tadi malu-malu pas ada satu naik. Yang belum pernah naik pesawat angkat tangan Pak, Bu. Nanti pengaruh loh, nggak tahu nanti pembimbingnya. Ayo yang belum pernah naik pesawat angkat tangan. Wah, kalau Jakarta sebagian besar sudah pernah naik pesawat. Karena Pak Menteri Amirul Haj, ada kasus orang di kampung saya Pak, dari Barus, Tapanuli Tengah. Karena pembimbingnya menyebutkan, Bapak Ibu, nanti kalau kita niatnya tidak tulus naik haji, tidak ikhlas, pasti ada perbuatan atau ada kejadian-kejadian yang menyebabkan kita seperti ini. Orang kampung saya ini Pak, pas mendarat di Tanah Suci, kemudian semuanya diangkat, semuanya berdiri Pak. Semuanya berdiri, ayo turun. Orang kampung saya ini nggak bisa berdiri. Dia nangis sekejar-kejarnya Pak Menteri. Dia nggak bisa berdiri. Karena dia merasa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bisa berdiri sampai sebegitunya. Berarti di alam pikirnya dia dihukum luar biasa. Karena ketika sudah mendarat, jamaah lain sudah berjalan keluar, dia tidak bisa berdiri. Dia nangis. Barulah kemudian pramugari yang agak cantik datang. Dia bisa berdiri. Kenapa? Dia nggak bisa berdiri gara-gara safety-nya belum dibuka. Maka nanti hati-hati Bu, terutama yang dari daerah-daerah, hati-hati. Makanya hal-hal teknis itu penting. Bahkan latihan toilet di mana itu penting. Bahkan latihan kapan kita pakai pakaian A, B, C, D, sebagainya itu penting. Dan yang paling penting tadi juga disampaikan Pak Dirjen, istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagian besar yang ikut sini itu kan umurnya ada yang di atas 50, 60, sudah mulai encok, mudah masuk angin dan sebagainya. Mulailah dari sekarang rajin-rajin, apalagi sebentar lagi langsung terbang, sering jalan dan sebagainya. Dan saya ikut mendoakan mudah-mudahan jamaah haji dari seluruh Indonesia yang hari ini hadir itu tetap sehat dan bugar. Kedua, Bapak Ibu sekalian, Amirul Haj, Pak Menteri Agama, kami dari Badan Penyelenggara Haji tentu banyak belajar dari Kementerian Agama pada proses persiapan dan pelaksanaan haji kali ini.
Bapak Ibu jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian besar belum tahu apa itu badan penyelenggara haji. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, membuat terobosan dan kebijakan baru. Beliau memutuskan membentuk otoritas tunggal penyelenggara haji, yakni Badan Penyelenggara Haji. Badan Penyelenggara Haji ini akan bertanggung jawab pada proses penyelenggaraan haji nanti pada tahun 2026. Setelah proses perubahan Undang-Undang Nomor 8 2019 itu tuntas. Jadi pada tahun-tahun berikutnya tanggung jawab penyelenggaraan haji itu ada di bawah satu badan yang namanya Badan Penyelenggara Haji. Sebagian besar dari persiapan pendirian badan ini itu diasistensi oleh Kementerian Agama. Pak Menteri Agama, Pak Dirjen, Pak Sekjen, semua komponen Kementerian Agama mulai di pusat sampai dengan di daerah banyak dan sangat banyak membantu pada proses persiapan Badan Penyelenggara Haji. Harapannya tentu, harapan dari Presiden Republik Indonesia adalah penyelenggaraan haji kita ke depan itu harus menjadi penyelenggaraan yang jauh lebih baik. Dan hari ini adalah salah satu step penting, awal langkah penting untuk memulai penyelenggaraan yang jauh lebih baik. Dan kami yakin tahun ini akan menjadi tahun penyelenggaraan haji terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dan mudah-mudahan kami dituruni, diwarisi penyelenggaraan haji yang terbaik ini, kemudian kami bisa menggunakan standar tinggi yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Agama untuk pada periode-periode berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amirul Hajj Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saya hormati. Bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Presiden Prabowo membentuk institusi baru yang fokus menyelenggarakan penyelenggaraan haji agar haji kita itu tidak berhenti menjadi kegiatan ritual. Presiden menginginkan penyelenggaraan haji di Indonesia itu tidak berhenti menjadi ibadah ritual. Berangkat, pulang, dapat gelar haji. Tidak simbolisasi ritual. Berangkat dari amanat Presiden tersebutlah kemudian kami di Badan Penyelenggara Haji itu merumuskan yang kami sebut sebagai 3S. Ini yang Pak Menteri Agama disebut sebagai 3 pilar sukses penyelenggaraan. Sukses pertama, ya silakan tepuk tangan. Sukses pertama itu adalah sukses spiritual. Secara syariat terpenuhi, secara penyelenggaraan efisien, aman, nyaman. Kami sebut istilahnya eman. Maka penyelenggaraan haji ini harus eman, harus efisien, aman, nyaman. Efisien juga artinya harus bebas dari praktek rentet haji, harus bebas dari praktek korupsi, harus bebas dari praktek pungli dan sebagainya.
Itu yang diingatkan oleh Presiden. Jangan sampai ibadah haji pun masih dikorupsi. Ibadah haji pun masih dipungli. Ibadah haji pun masih dimanipulasi. Itu yang tidak diinginkan oleh Presiden. Dan alhamdulillah kami mendukung penuh sikap Pak Menteri Agama sekarang ini terkait dengan integritas penyelenggaraan haji. Jadi ritualnya harus sukses, harus aman, nyaman, dan eman. Yang kedua, sukses ekosistem ekonomi haji atau ekonomi haji. Haji bagi Presiden itu harus menjadi salah satu pendorong atau push factor dari pertumbuhan ekonomi. Multiplier efek ekonominya harus diluas, kata Presiden. Bapak Ibu sekalian, uang jamaah haji ini, Pak, itu sekarang dikelola oleh BPKH, jumlahnya 179 triliun. Perputaran uang dari jamaah haji dan jamaah umroh berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu Pak Menteri hampir 60 triliunan. Besar sekali. Kalau kemudian kita mendorong gerakan ekonomi syariah, gerakan ekonomi halal dan sebagainya dari sektor perhajian, itu akan cukup bisa membantu mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari mana? Dari sektor perhajian. Itulah kenapa ada kalimat menarik dari Presiden. Presiden menyebutkan ketika menunjuk saya dan Gus Irfan sebagai kepala dan wakil kepala Badan Haji. Dhanil, Gus Irfan ingat, periode ini harus bisa menjadi simbolisasi kebangkitan para haji. Saya ulangi nih Pak, kebangkitan para haji. Kenapa kebangkitan para haji? Ritualnya bikin Bapak Ibu lebih soleh secara pribadi dan secara sosial. Kedua, dari sisi ekonomi kita bisa tumbuh dan bisa punya dampak kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ini yang kami sebut sebagai sukses haji yang terakhir dan penting dan juga sering kami diskusikan bersama Amirul Haj, Pak Profesor Nasaruddin. Apa itu? Sukses peradaban dan keadaban. Apa peradaban dan keadaban? Peradaban itu artinya dari sisi kebangsaan, dari sisi kenegaraan, kualitas kebangsaan kita semakin tinggi, nasionalisme kita semakin kuat dari haji. Peradaban Indonesia itu semakin kuat. Kenapa? Para hajinya sangat cinta terhadap negaranya. Istilahnya Bapak Ibu sekalian, haji itu harus menjadi simbolisasi ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak cukup ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah basariah, kemanusiaan, insaniyah atau kemanusiaan, tapi juga memperkuat ukhuwah waton, ukhuwah kebangsaan. Itu yang diharapkan oleh Presiden. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Indonesia merdeka itu berangkat dari kontribusi para haji. Haji Omar Said Cokro Aminoto pulang dari haji, kemudian mendorong gerakan kebangsaan, gerakan kemerdekaan bersama dengan Syarikat Islam. Berangkat dari haji. Haji Ahmad Dahlan pulang dari haji, memberikan kontribusi kebangsaan, peradaban melalui pendidikan dan dakwah Islam, mendirikan Muhammadiyah. Haji Hasim Asari pulang dari Mekah,
kemudian mendorong gerakan kebangsaan, semangat jihad, mendirikan Nahdlatul Ulama, dan banyak haji-haji yang lain. Mudah-mudahan di sini dari DKI Jakarta dan lainnya dari seluruh Indonesia ada Haji Sukartono, ada Haji Wahidin, ada haji-haji lainnya yang juga akan mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara. Kalau meminjam teman-teman di Kementerian Agama, mudah-mudahan Bapak Ibu ini setelah pulang haji, peradaban dan keadapannya itu tinggi. Artinya apa? Jadi mabrurnya itu semakin lengkap. Haji itu harus mabrur. Artinya kalau saya pinjam istilah Pak Menak itu, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang haji yang paling penting itu apa? Merawat kemabruran. Mabrur itu artinya saleh secara pribadi, saleh secara sosial, dan saleh secara kebangsaan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mewujudkan harapan-harapan dari Presiden Prabowo ini. Dan tentu Pak Menak, kalau boleh usul, tadi saya salah komunikasi dengan Pak Menak. Saya datang ke sini, tadinya itu Bapak Ibu sekalian pengen pakai sarung. Tapi saya khawatir Pak Menak pakai celana panjang maksud saya. Nah, Pak Menak ternyata pakai sarung. Karena biasanya acara ini beliau pakai celana, makanya saya nggak enak kalau saya pakai sarung. Nah, sekarang tertukar Bu. Beliau pakai sarung, saya pakai celana. Biasanya pakai sarung itu orang NU, yang pakai celana orang Muhammadiyah. Tadinya saya takut tertukar, saya pakai sarung, beliau pakai celana. Jadi takut tertukar kan. Jadi hari ini Pak Menak pakai sarung, saya pakai celana. Dan mudah-mudahan nanti di tanah suci Bapak Ibu ini harus jadi duta bangsa juga. Sering-seringlah menggunakan simbolisasi keindonesiaan secara kultural. Misalnya sarung. Sering-sering pakai sarung Pak. Jangan sering-sering pakai jubah. Sering-sering pakai sarung, sering-sering pakai peci kalau yang laki-laki supaya kelihatan duta bangsanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya tetap sehat dan menjadi haji yang mabrur semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ingin tutup dengan pantun. Baca Al-Quran dengan baju syar'i. Masuk rumah ucapkan salam. Selamat menunaikan ibadah haji, pengobat rindu semua umat Islam. Ada 50 lagi nih Pak, tunggu ya. Embun pagi jatuh perlahan, disambut mentari menyinari bumi. Pergi haji dengan keikhlasan, semoga menjadi haji yang mabrur nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan hormat kami mohon untuk berada di tempat dan tidak meninggalkan tempat sampai acara manasik haji nasional secara resmi ini berakhir. Karena nanti akan ada yang dibagikan oleh panitia dan barangkali nanti juga dari itu akan ada informasi lainnya yang bisa Bapak Ibu terima di akhir sesi ini. Untuk itu kami mohon bersabar dan mengikuti manasik haji nasional ini secara fokus. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan anak-anak dan Bapak Guru Agama. Tetapi sebelumnya kali ini kita ada acara terlebih dahulu. Penyerahan kartu bisa dari mabrur
oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh kepada jamaah secara simbolis. Dan dalam hal ini Bapak Dirjen akan juga didampingi oleh Direktur Bina Haji Bapak Dr. Musta'in, lalu kemudian Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Bapak Bob T. Ananta, dan Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Bapak Anton Soekarno. Silakan untuk naik ke atas panggung. Pak Dirjen kami silakan, kemudian Pak Direktur serta Direktur atau Direksi daripada Bank BSI dan para jamaah yang sudah ditunjuk, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Jadi kartu ini Mbak Indi, kalau jamaah punya kartu Visa debit dari BSI ini, nanti jamaah bisa tarik tunai di Makkah dan Madinah. Memudahkan. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu tidak membawa uang cash cukup banyak, Bapak dan Ibu cukup membawa kartu Visa debit dari Bank Syariah Indonesia, lalu kemudian dapat tarik tunai di kota Makkah dan Madinah di Arab Saudi lah, begitu ya. Kemudian juga kalau total belanjanya itu minimal 10 juta selama berhaji, itu akan mendapatkan cashback 200 ribu langsung. Masuk gitu. Oke, baik. Lanjut. Nah, nanti foto bersama. Ini dia kartunya Iya. ya, jamaah. Silakan selanjutnya untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Silakan para juru foto untuk mengambil gambar. Iya. Ini secara simbolis ya. Iya. Dan para jamaah juga yang tarik tunai sebanyak 3 kali per bulan di ATM berlogo Visa di Arab Saudi, ini juga akan mendapatkan gratis biaya tarik tunai sebanyak 3 kali per bulan di ATM berlogo Visa di Arab Saudi dengan terus yang kompetitif. Dengan kartu Visa debit mabrur, ibadah Bapak Ibu jadi lebih tenang, nyaman, dan insya Allah penuh keberkahan. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti para jamaah calon haji dapat berkonsultasi. Kami persilakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus yang meriah. Baik, terima kasih Bank Syariah Indonesia. Ini kartunya besar sekali kali ini. Bisa masuk di ATM ya. Kebayang mesin ATM sebesar apa ya? Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA sekaligus penerimaan rekor muri tentang bimbingan manasik haji serentak terbanyak. Kepada Bapak Menteri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil aziz. Qul sadaqallahu wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia, sahabat saya Dr. Tahir Asar Majuntak. Yang terhormat
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Adinda Dr. Iman Latif, yang saya hormati Dirjen SDM Kesehatan Dr. Yuli Fadian, yang saya hormati Dirut Bank Syariah Indonesia, yang terhormat para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama dan di seluruh Indonesia, para kanwil, di sini juga hadir para staf khusus dan tenaga ahli Kementerian Agama Indonesia, seluruh para calon jemaah haji di seluruh Indonesia. Bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, saya sangat kenal untuk kanza makhfiyah wa bitu an urd fa khalaqul khalqa fa bi'arad. Aku pada mulanya itu adalah gudang yang tersembunyi. Aku mencintai itu mengetahui diriku sendiri, lalu aku menciptakan makhluk untuk memahami, mengetahui diri. Hadis ini sangat masyhur. Jadi ini rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang dari awal ini menciptakan makhluk ketika masih pada saat itu sendirian. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kemudian terciptalah malaikat, jin, dan pada saat itu Allah pun juga mendeklarasikan di dalam Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Allah mendeklarasikan di depan para malaikat, aku akan menciptakan pendatang baru, namanya manusia, untuk menjadi khalifah, representatif aku mengelola alam semesta ini. Maka serentak para malaikat pada waktu itu lalu jadi instruksi malaikat kepada Allah, kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru itu yang namanya manusia? Bukankah manusia itu yang akan merusak alam dan menyebabkan pertumpahan darah? Sampai di situ Allah tidak keberatan terhadap malaikat. Allah mencintai dialog. Ini tradisi Tuhan. Dialog terhadap anak kecil belum lahir pun. Alat seberat itu palu balakatnya. Mau enggak engkau menjadikan aku sebagai Tuhan? Bala, of course, pasti. Jadi jangan takut berdialog anak kecil. Janin pun diajak berdialog oleh Allah, padahal dia Tuhan. Fir'aun pun, iblis pun diajak berdialog. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa enggak mau sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku, tangan maskulin, tangan feminin. Satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan handmade-nya Allah. Jadi manusia itu handmade-nya Allah. Khalaqtu bukan khalaqtu. Kenapa enggak mau sujud? Dia kan diciptakan dari tanah yang jorok, saya diciptakan dari api. Jadi ampunkah, apakah engkau termasuk istikbar atau ala-ali mengangkat dirinya tinggi-tinggi? Istikbar artinya sombong, itulah iblis. Masa saya sujud kepada Adam dari tanah jorok, saya dari api. Ada teman saya, Pak Limudi di Makassar, dokter. Itu karena iblis tidak tahu kimia. Kalau iblis tahu ilmu kimia pasti masuk itu. Karena komposisi kimia api itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan komposisi kimia yang terkandung dalam tanah.
Ya. Jadi malaikat juga diajak jalan. Jadi Bapak Ibu calon jemaah haji, setelah pulang tanah haji nanti jangan takut berdialog siapapun, karena itu tradisi Tuhan. Kita lihat Nabi diajak berdialog, semuanya dialog. Tapi yang membuat Allah sedikit agak apa ya, dari gaya bahasa yang digunakan ketika malaikat mengatakan, lanjutan dari ayat ini, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Tadi protesnya, kenapa engkau menciptakan pendatang baru langsung dilantik jadi khalifah? Ya. Padahal dia nanti akan merusak lingkungan dan menyebabkan pertumpahan darah. Sementara kami para malaikat ini nusabbih, senantiasa bertasbih, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskan engkau. Nah, jadi itu ada semacam unsur menepuk dada sebagai ahli ibadah. Nah, itu yang tidak disukai oleh Allah. Itu disebut dengan al-ali, mengangkat dirinya sebagai orang yang bermartabat tinggi secara spiritual. Sedangkan iblis mengangkat dirinya sebagai makhluk yang lebih tinggi dari segi biologis. Dua-duanya ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu iblis jatuh ke bawah ke lembah neraka, dilaknat. Malaikat pun juga jatuh, Bapak Ibu. Maaf para malaikat, kita baca ayat ini, pemahaman kita seperti itu. Tadinya malaikat itu memenuhi aras di sekitar istana itu, tapi begitu mempertanyakan dan mengangkat dirinya lebih tinggi, maka 40 hari malaikat itu tidak disapa oleh Allah. Menyesal malaikat menepuk dada sebagai ahli ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hebat apapun dirinya sebagai ahli ibadah, jangan menepuk dada sebagai ahli ibadah. Itu namanya al-'azimi. Jatuhlah malaikat itu. Ya, setelah 40 hari bertawaf, dan inilah ibadah pertama secara fisik visual hamba Allah, tawaf. Jadi tawaf itu adalah ibadah yang paling pertama, Bapak Ibu sekalian. Turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Jadi Allah menciptakan taman mininya aras. Malaikat disuruh turun, disitulah para malaikat melakukan tawaf. Dan ketika Adam dan Hawa pun juga diciptakan, ikut juga bertawaf di situ. Dan ketika Nabi Adam nanti juga melakukan pelanggaran, yang paling pertama diminta oleh Allah, oleh Nabi Adam dan Hawa, bukan minta makan, bukan minta pakaian, bukan minta minum, tapi minta rumah pertobatan. Ini dalam nafsiyat Allah, kami menganiaya diri kami sendiri, melanggar petua-petua, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon khuldi ini. Semua Anda boleh lakukan kecuali satu, jangan mendekati buah khuldi. Namanya pengantin baru menikmati surga, digoda oleh iblis. Adam, tahu nggak itu buah khuldi itu dari akar kata khalad dan abadi, pohon keabadian. Kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu akan abadi di surga. Sementara Allah merencanakan untuk memindahkan kamu di bumi penderitaan, meninggalkan langit kebahagiaan ini. Tidak, kata Adam. Untuk saya iblis, dia goda istri Mbak Hawa. Tahu nggak? Kenapa kamu dilarang makan itu? Allah akan menurunkan Anda di bumi penderitaan, berkeringat, belum tentu dapat makanan rezeki. Di sini kan enak, tanpa ada keringat. Makan apa kita kan enak di sini. Ya akhirnya dalam riwayat itu juga ya kombinasi lah Adam dan Hawa tertarik dengan provokasi iblis itu. Maka setelah dia bukan saja mendekati, tapi makan buah khuldi itu. Setelah makan buah khuldi, badat lahuma sawatuhuma, pakaiannya terbuka, telanjang itu. Nah, jadi lalu apa selanjutnya? Itu jami'an.
turunlah kalian ke dalam bumi penderitaan, terkaparlah di bumi. Terhimpaannya nanti itu di bukit Arafah. Adam dan Hawa berbeda tempat jatuh di bumi mendarati itu. Disitulah Adam dan Hawa berjumpa di bukit Arafah. Di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat monumen. Makanya disebut dengan bukit Arafah, perjumpaan kembali Adam. Apa perbedaan Bakka dan Makkah? Kalau Bakka, tempat Ka'bah itu berdiri. Dulu itu bulan penuh Ka'bah itu Bapak sekalian. Tapi renovasi membuat lebih praktis segi empat. Makanya itu dalam riwayat kalau kita sholat di Hijr Ismail setengah kapsul bundaran itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah Bapak. Itu tentu pahalanya lebih tinggi. Nah, di situ Adam dan Hawa dibangunkan rumah pertobatan. Disitulah tawaf seperti apa yang dilakukan ketika bersama malaikat tawaf mengelilingi Arab di Baitul Ma'mur di sana. Jadi dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Ka'bah itu ibarat tusuk sate ke atas, itu urutan ke-14 miniatur Arab. Jadi di atas sana juga masih ada, kita nggak tahu. Jadi bertawaf mengelilingi Ka'bah itu menunjukkan malaikat. Jadi itu sambil menggugurkan dosa-dosa Bapak Ibu, bertawaflah mengelilingi Ka'bah di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, inilah rumah pertama dibangun. Hajar Aswad itu tadinya Bapak Ibu dalam riwayat itu, ya, itu rumah putih itu atau batu putih. Jadi bukan Hajar Aswad, tapi Hajar Abyad, batu pualam surgawi. Karena mungkin dosanya manusia dan termakan waktu, maka itu menjadi hitam, jadilah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau kita lihat sejarahnya, Hajar Aswad itu sebetulnya itu sudah tinggal 7 butir sebesar kemiri, karena pernah hilang di situ, dicongkel oleh dinasti Buwaidi. 3 tahun baru ditemukan pecahan-pecahan, lalu dibikin macam miniaturnya seperti sekarang ini. Jadi di situ aslinya tinggal sedikit. Itu yang kita cium setiap saat. Bapak Ibu sekalian, jadi Ka'bah yang Bapak Ibu nanti sebentar akan putar itu, yang bertawaf itu bukan hanya Bapak Ibu, malaikat dan jin pun juga ikut bertawaf di tempat yang sama. Karena di dalam kitab-kitab pun disebutkan ada malaikat bumi, ada malaikat langit, ya, ulul azminya para malaikat itu. Jadi yang bertanya tentang Ataja'alu fiha man yufsidu fiha itu adalah malaikat bumi. Setiap tetes hujan dikawal oleh malaikat, tapi pengawal itu malaikat bumi. Lain martabatnya dengan Jibril, Mikail, Israfil, itu malaikat langit. Jadi tabak kanan tabak ada martabatnya juga malaikat itu, seperti manusia juga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sengaja ini saya ingin sampaikan karena mungkin jarang Bapak Ibu dan para ulama kita pun juga jarang menyampaikan. Ya. Jadi asal usulnya seperti itu. Karena pada haji, haji itu ibadah pertama mendahului salat, puasa dan seterusnya. Semua mulai dari Nabi Adam
melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Makkah itu artinya batas tanah suci Mekah. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu masuk di Mekah itu, ada nanti Bapak Ibu akan menjumpai monumen dudukan Quran di tengah jalan di situ begini ya Bapak Ibu. Di datangnya ada Quran di atas itu monumen Quran. Itu perbatasan Quran, perbatasan tanah suci Mekah. Jadi ada cerita menarik dalam kitab Futuhatul Makkiyah karangan Ibnu Arabi. Itu 6 jilid, versi saya 4 jilid. Jadi Ibnu Arabi ini salah seorang waliullah, bahkan ada mengatakan imam aulia, imamnya para wali. Bingung dia, apakah sholat 100.000 pahalanya itu di pelataran Ka'bah atau seluruh lingkungan tanah haram? Lalu melakukan meditasi, tahalus. Akhirnya dia berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, rohnya Abu Bakar. Ketemu, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Boleh nggak saya bertanya? Yang dimaksudkan hadis Nabi, sholat di depan Ka'bah atau di tanah suci Mekah? Lebih luas. Kata Abu Bakar, ini bisa kita lihat di jilid pertama halaman bagian awal Futuhatul Makkiyah, ya, Ibnu Arabi. Waktu Rasulullah hidup, dia menjelaskan hadis ini depan kami. Yang dimaksudkan 100.000 lebih utama bukan hanya di pelataran Ka'bah ini, tapi seluruh tanah haram. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan juga tergila-gila untuk sholat harus pelataran Ka'bah. No. Yang penting di batas tanah haram itu, insya Allah pahalanya 100.000. Masjid dekat-dekat kemah ibu itu juga. Asal tanah haram itu adalah tanah Allah barakna haula, penuh dengan berkat kita. Jadi Makkah tempat berdirinya Ka'bah, Makkah tanah haramnya itu Bapak Ibu sekalian. Yang Allah barakna, yang Allah memberkati di sekitarnya itu bukan Bakkahnya, tetapi Makkahnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna haula, yang Allah berkahi di sekitarnya. Jadi bicara tentang manasik haji Bapak Ibu sekalian, jangan hanya teknikalnya seperti yang dalam buku-buku manasik haji yang selama ini kita baca. Maka kita minta kepada teman-teman Kementerian Agama ya, bagian haji, rombak total manasik haji yang selama ini yang terlalu fikih oriented. Kita haji itu bukan hanya untuk ingin menggapai makbulnya haji, tapi yang kita inginkan lebih dari itu adalah mabrurnya haji. Semua haji mabrur itu pasti makbul, tapi tidak semua haji makbul itu mabrur. Apa perbedaannya? Makbul haji ialah seluruh rukun syarat dipenuhi, maka insya Allah hajinya makbul. Tapi tidak semua orang yang menunaikan rukun syarat haji, bahkan mungkin juga sunatnya haji dilakukan, itu hajinya mabrur. Apa haji mabrur itu Bapak sekalian? Haji mabrur itu bukan diukur pada saat pelaksanaan hajinya. Makbulnya haji itu diukur ketika kita masih di tanah suci, tapi mabrurnya haji itu diukur setelah kita pulang dari tanah suci. Makanya itu haji mabrur itu ada 7 keutamaannya, dan ini yang kita nanti akan lakukan ya, Kementerian Agama. Walaupun nanti hajinya ke BPH, tetapi tanggung jawab Kementerian Agama memabrurkan hajinya para hujjah. Haji mabrur itu insya Allah dalam hadis Bukhari Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Hapus semua dosa-dosanya. Jadi nanti kayaumi waladatukum, pulang dari tanah suci ke tanah air itu dalam keadaan bersih suci seperti bayi yang baru lahir. Itu namanya haji mabrur.
Tanda-tanda haji mabrur ialah akhlaknya semakin mulia. Tadinya pilih-pilih teman, sekarang siapapun diajak berteman, jadi sahabat. Ibadahnya makin rajin, itu tanda-tanda haji mabrur. Kemudian juga semakin jauh terhadap dosa maksiat. Sebelumnya langganan, gunting semua dosa-dosa langganan. Kemudian ibadah sosialnya semakin nyata. Yang tadi dikatakan oleh Pak Wakabadan. Dan yang keenam, dibanggakan oleh Allah depan para malaikat. Inilah hambaku, mendapatkan jamaah mabrur, haji mabrur. Dibangga-banggakan di depan para malaikat, itu hadis Nabi Bapak. Kemudian juga haji mabrur itu pahalanya lebih utama daripada jihad, berjuang di jalan Allah, perang dan seterusnya. Nah, kabar gembira buat Bapak Ibu sekalian tahun ini. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tahun ini adalah haji akbar. Insya Allah kita akan menaikkan puncak haji itu tanggal 6 Juni, itu bertepatan hari Jumat. Berarti itu adalah haji akbar. Tanggal 5 Juni 2000 itu 9 Zulhijjah itu nanti. Itu menurut Ilmu Hisab. Ru'yahnya nanti kita akan lihat, tapi diduga bahwa ini akan sama. Alhamdulillah kita lebarannya, puasanya sama, kemudian juga lebaran juga sama, kemudian juga haji akbarnya juga sama. Alhamdulillah Kementerian Agama mendapatkan berkah ya. Kita bersyukur ya, Kementerian Agama mendapatkan, kita semuanya ya berdoa. Alhamdulillah. Seumur hidup Indonesia tidak pernah ongkos haji itu naik turun, baru kali ini turun. Padahal Bapak Ibu, kami baru pulang dari Tanah Suci juga. Pajak di Tanah Suci itu di Makkah itu semakin tinggi. Ya. Kemudian juga bahan-bahan penyempurnaan ibadah juga makin naik. Tapi kok bisa turun? Bahkan bantuan dari BPKH itu juga turun. Tahun lalu 40%, sekarang ini kurang dari 40%. Tapi kok bisa turun? Ya, tidak boleh kita riak Bapak Ibu sekalian. Itu perjuangan teman-teman, itu bukan saya. Saya hanya tanda tanganin aja. Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi bahwa haji itu betul-betul luar biasa. Maka itu saya mohon betul Bapak Ibu sekalian, jamaah haji tahun ini betul-betul niatkan, inilah haji yang paling istimewa kita. Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan harus menunggu 48 tahun baru bisa haji. Jadi kalau 60 tahun haji tahun ini harus menunggu 48 tahun akan datang, lebih 100 tahun baru bisa lagi haji. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Sekalipun satu kali haji, asal hajinya mabrur itu lebih penting daripada berkali-kali haji tapi hajinya tidak mabrur. Nabi Muhammad SAW hanya satu kali haji, tidak berkali-kali. Umrahnya iya, karena itu juga jangan kita terlalu ambisi haji berkali-kali. Beri kesempatan kepada teman-teman kita yang belum. Kalau mau umrah 7 kali itu sama pahalanya dari haji biasa. Tetapi ada hadis Nabi juga, ya. Haji akbar itu sama pahalanya dengan 7 kali haji biasa. Subhanallah. Saya mohon kepada kita semua, apapun jabatan kita, ya sekalipun petugas saya, sekalipun pegawai Kementerian Agama, niatkan kali ini tidak ada embel-embel
apapun selain hanya itu haji. Fokus untuk haji, ya Allah pilih haji mabrur. Maka itu jangan hanya mabrur hajinya 1 tahun, menjauh dosa 1 tahun, tapi tahun kedua, tahun ketiga kambuh lagi. Maka itu tanggung jawab kita di Kementerian Agama. Bagaimana merawat kemakburan haji, karena kasihan teman-teman kita susah untuk haji ulang. Maka itu Bapak Ibu ikuti betul ya perkembangan yang kita lakukan bersama nanti di BPH ya. Bagaimana merawat kemakburan haji sehingga manasik nanti akan datang bukan hanya manasik prahaji, tapi ada manasik pasca haji. Bagaimana merawat kemakburan haji? Apa dimaksud manasik? Dari akar kata nasakah, nusuk, manasikon, yaitu orang yang membimbing itu beribadah secara maksimum. Itu namanya manasik. Jadi manasik jangan hanya pada saat prahaji, pasca haji pun juga harus ada manasik. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan kembali kemakburan haji? Redup pahala puas kemakburan haji kita, kinclongkan kembali dari memperbanyak istighfar, maka kinclong lagi kemakburan haji kita. Tidak perlu haji lagi, tetapi kinclongkan, bikin cerah kembali dirinya dengan cara melakukan berbagai macam hal. Bersyukurlah Bapak Ibu, Indonesia bisa menaikkan ibadah haji seperti sekarang. Bayangkan pada tahun 1977 sampai 1948, 11 tahun lamanya, pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Belanda bercokol di tanah air ini, kita tidak boleh menunaikan ibadah haji. Dilarang keras oleh Belanda. Kenapa? Karena setiap kali pulang dari jemaah haji, para jemaah haji itu berfungsi sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Belanda. Diteliti, maka diutuslah Profesor Dr. Seno Purgronya melalui instruksi gurunya yang namanya Profesor Dr. Salman Kaiser. Dia penasehat tinggi Belanda di Asia Tenggara. Dia nggak pernah ke Indonesia, tapi pasti bahasa Indonesia, termasuk menerjemahkan i'anatul talibin kitab fikih pesantren yang bermazhab Syafi'i. Karena mereka menganggap mazhab Syafi'i harus dilestarikan di Indonesia, karena itu mengedepankan paternalistik dan patriarki. Apa yang dimaksud patriarki Bapak Ibu sekalian? Tidak perlu menundukkan satu Indonesia, tundukkan raja-rajanya. Apa kata rajanya? Maka itu kata rakyat. Dan tidak perlu menundukkan perempuan. Apa kata laki-laki? Itu adalah kata perempuan. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarki. Nah, mazhab Syafi'i dianggap oleh beliau, mereka, sebagai mazhab yang mendukung patriarkal dan paternalistik. Saya nggak tahu apakah pendapat ini benar atau salah, tetapi itu alasan. Maka itu di dalam Quran dan hukum fikih yang bermazhab lain tidak boleh masuk ke Indonesia, termasuk tafsir Said Qutb. Belakangan baru bisa beredar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sejarah haji juga perlu Bapak Ibu tahu, sejarah politik Hindia Belanda tentang haji. Jadi kalau ada usaha untuk mempersulit jamaah haji, itu persis seperti yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu. Nah, kita negara merdeka, maka kita bersyukur Pak Prabowo sekarang ini, saya baru pisah kemarin Bapak Ibu, kami ikut juga menyelesaikan perjalanannya ke luar negeri. Saya nggak tahu kenapa saya juga ikut, tapi memang ada MOU kita tanda tangan. Sepanjang jalan makan pagi, saat kan siang, makan malam, kita diskusi. Dan di situ kelihatan bahwa semangat Pak Prabowo untuk memberikan pelayanan terhadap warga bangsa Indonesia, ya, tanpa membedakan agama apapun, etnis manapun, tapi tentu terutama umat Islam sebagai besar jumlahnya, fasilitas perhajian itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus. Iya, tapi dulu memang tahun 2020 sampai 2021 kita juga 2 tahun tidak memberangkatkan jemaah haji karena COVID ya, Bapak sekalian. Nah, tentu doa kita semoga tidak ada pandemi yang datang tiba-tiba yang bisa merubah kalender kita. Tapi insya Allah kami baru pulang juga dari Tanah Suci, rapat koordinasi di situ bersama dengan Pak Dirjen, staf khusus dan
teman-teman yang lain. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang positif. Saya ingin menyampaikan sedikit saja karena ada sesuatu yang tidak boleh kita publikasi Bapak Ibu. Oke, ini juga saya sebutkan. Negara lain Bapak Ibu, umur 70 tahun ke atas hanya diberi kesempatan untuk 7% pendaftar. Dan maksimum orang 90 tahun, kalau orang sudah lewat 90 tahun, nggak boleh lagi ke Tanah Suci. Tapi melalui lobby, saya berjumpa langsung dengan Menteri Kesehatan Saudi Arabia. Saya berkali-kali menjumpai Menteri Haji dan juga sampai ke tingkat penasehat raja. Karena saya sangat beruntung Bapak Ibu sekalian. MPS, ya, putranya Raja Salman membuat yayasan. Yayasan ini sangat penting karena itu bantuan-bantuan luar negerinya itu juga ikut disuarakan oleh pengurus yayasan ini. Satu-satunya yang bukan orang Arab saya di ya. Saya di Amerika Bapak Ibu, ditelepon. Saya pikir siapa yang telepon pakai bahasa Arab. Wahyu, di mana? Enak, dari mana Anda? Anak di Amerika. Di Eropa bahasa Inggris. I'm in America. Dia minta saya menjadi advisor, semacam penasehat yayasan itu. Wahyu, kenapa saya? Ya, akhirnya ditunjuk sebagai itu 7 orang. Enggak, satu diantaranya orang Indonesia menjadi advisor penasehatnya. Dan di situ lingkungan raja Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah, jadi ada jalur komunikasi kami langsung dengan raja. Dan satu-satunya mungkin di negara lain tidak ada yang diberikan kesempatan berhaji di atas 90 tahun hanya Indonesia Bapak Ibu. Tapi itu jangan disampaikan ke teman-teman negara lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya lobby, dan siapa yang melobby itu juga penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur menjadi orang Indonesia. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi Arabia. 1/5 jemaah haji di dunia adalah dari Indonesia. Saya juga berkesempatan keliling ke negara-negara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak kita sudah untuk mendengarkan azan zuhur, dan sampai nanti kita akan mengikuti jamaah salat zuhur. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk tetap kembali bisa mengikuti lajur manasik haji nasional. Terima kasih. Warga negara yang paling warga negara asing